Assalamualaikum teman surga. Pada tahu nggak kalau setiap bulan Maret ada satu hari yang diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional? Pada nggak tahu kan? Nah, ceritanya hari itu dijadikan momen di mana kaum perempuan sedunia bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Terdengarnya sangat heroik. Perjuangan ini kerap dipelopori mereka yang menyebut dirinya itu sebagai pejuang emansipasi atau bisa juga disebut dengan feminis. Emansipasi itu adalah gerakan perjuangan kaum perempuan yang bertujuan agar kaum Hawa mendapatkan persamaan hak sebagaimana yang diperoleh para lelaki. Jadi, tepat jika dikatakan bahwa emansipasi erat kaitannya dengan perjuangan kaum perempuan. Katanya nih, ya usaha untuk menuntut hak dilakukan karena adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya berpengaruh budaya patriarki yang dianut sebagai sebagian besar masyarakat dunia, tak terkecuali itu adalah Indonesia. Apa sih itu budaya patriarki? Nah, istilahnya itu bikin mumet kepala ya. Nah, budaya patriarki itu adalah budaya yang menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki, khususnya dalam masalah hak. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan sudah diciptakan dengan potensi masing-masing. Kaum perempuan mempunyai sifat lemah lembut dan tabiatnya ingin dilindungi, sementara kaum lelaki itu cenderung tegas dan memiliki karakter sebagai pelindung. Potensi keduanya berjalan alami, melekat sejak Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, potensi yang ada pada lelaki sama sekali nggak diciptakan untuk menindas kaum perempuan. Penggiat emansipasi kerap menganggap bahwa kekerasan yang dialami kaum perempuan atau pelecehan seksual yang terjadi itu karena disebabkan satu hal, yaitu ketimpangan gender atau penguasaan laki-laki atas perempuan. Makanya menurut mereka agar kasus kekerasan nggak berulang, pelecehan seksual nggak terjadi, perempuan kudu setara dengan laki-laki. Jika laki-laki bisa bekerja di luar, perempuan juga harus bisa. Tingginya angka pelecehan seksual pada kaum Hawa disebabkan banyak faktor, misalnya karena pergaulan yang sudah bebas, iffah atau kemuliaan kaum perempuan tergadaikan, tayangan yang mengumbar aurat hingga syahwat para lelaki jadi tidak terkendali, dan berbagai faktor lainnya. Logika feminisme yang menganggap masuknya perempuan ke ranah publik adalah solusi, justru menuai masalah. Udah gitu, pejuang emansipasi menelan pil pahit realitas kiprah politik yang mereka geluti. Di satu sisi, kaum perempuan memiliki power, tapi di sisi lain, sindrom Cinderella kompleks melanda. Sebagai sebuah sistem hidup, Islam memiliki lensa yang khas, lengkap dengan aturan yang unik mengenai perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk menutup aurat dengan maksud untuk memuliakan perempuan dengan pakaian takwanya. Nah, Allah pun mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah dan menundukkan mereka sebagai pemimpin atau qawam. Pada tahu kan kalau saat ini kita hidup dalam sistem sekuler, sistem hidup yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem ini, seluruh manusia bebas melakukan apapun, bebas berinteraksi, bebas berpakaian, bebas mengumbar aurat, bebas mengumbar syahwat. Alhasilnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual. Dalam sistem ini juga dijalankan sistem ekonomi yang kapitalistik, yaitu ekonomi yang pro banget terhadap para pemilik modal alias kaum kapitalis. Jadilah para kapitalis itu diberi keleluasaan menguasai aset-aset strategis negara karena sudah dikuasai oleh sekelompok orang. Rakyat jelatalah yang gigit jari melihat kekayaan negara digarong sekelompok orang. Kaum lelaki juga perempuan sama-sama merasakan dampak penguasaan para kapitalis. Jadi, perjuangan emansipasi itu harus dikoreksi. Niatnya pengen membebaskan yang
yang ada justru menjerumus kaum perempuan pada lingkungan masalah yang gak ada akhirnya. So, masih percaya dengan cinta palsu pejuang emansipasi? Kalau aku mah enggak.